kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya semangat sekali ya. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Syukur, alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, ya, marilah pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Kameranya dinyalakan. Doa dimulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mengenai desain grafis ya. Desain grafis itu sebenarnya ilmu yang sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena desain grafis itu dibutuhkan dimanapun tempat itu pasti membutuhkan desain grafis. Kalau kalian nanti setelah lulus dari SMK kemudian kerja, nah saya yakin setiap perusahaan itu membutuhkan seorang desainer grafis. Untuk apa? Untuk membranding perusahaan tersebut. Nah gitu. Jadi untuk desain grafis itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Yang penting kalian serius dalam mempelajarinya. Gitu. Oke, baik, langsung saja kita ke materinya ya. Materinya tentang desain grafis. Seperti biasa ya, alur kegiatan belajarnya itu yang pertama kita mulai dari pendalaman materi. Ya, pendalaman materi itu ya kemarin kan sudah saya sampaikan juga materi yang akan kita bahas pada hari ini gitu ya. Nah, kemudian sebelum ini ada saya sampaikan dulu ya pendalaman materi. Setelah nanti ada pendalaman materi menanya, kemudian ada presentasi atau diskusi, kemudian nanti ada kesimpulannya dari materi ini, kemudian ada evaluasi atau penugasan yang akan kalian kerjakan nanti. Yang pertama yang kita bahas yaitu pendalaman materi ya. Mengenai pendalaman materi yaitu kalian mungkin sudah melihat videonya, sudah mempelajari modul yang sudah saya bagikan, kemudian sudah mencari referensi dari internet. Dan harapannya setelah kalian melihat video, mempelajari modul, dan mencari referensi dari internet tentang materi yang kita bahas, kalian itu paham ya, memahami perangkat lunak pengolah gambar berbasis bitmap dan vektor. Jadi kalian sudah paham tentang ini. Nah, perangkat lunak pengolah gambar yang sudah kalian pelajari, di sini saya akan sedikit jelaskan highlight-nya atau secara singkatnya, yaitu perangkat lunak pengolah gambar itu kan ada banyak sekali sebenarnya, namun yang paling populer untuk saat ini yaitu ada Adobe Photoshop, kemudian ada Adobe Illustrator untuk vektor ya. Kalau Photoshop ini untuk bitmap, Illustrator itu untuk vektor, Corel Draw itu untuk pengolah vektor, Inkscape juga untuk pengolah vektor, sedangkan GIMP ini untuk bitmap. Nah, dari perangkat lunak pengolah gambar di sini ya, yang sudah ada, yang paling populer saat ini ada Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Inkscape, GIMP. Nah, ini pastinya memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan masing-masing. Dan model juga saya bahas di situ mengenai Photoshop itu kekurangannya apa, Illustrator itu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, setelah kalian memahami ini, nanti kalian akan memilih cocoknya saya itu menggunakan aplikasi yang mana sih yang mau digunakan gitu. Karena tidak mungkin kalian itu akan mempelajari semua aplikasi ini dengan mahir. Tidak. Bagian alur kedua yaitu menanya ya, silahkan kalian tanyakan tentang materi yang dipelajari, intinya gitu ya, tentang memilih perangkat lunak pengolah gambar berbasis bitmap dan vektor. Yang silahkan yang mau bertanya, nyalakan kameranya. Saya Diva Ingrid Larasati mau bertanya, Pak. Ya, silahkan Diva. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam memilih perangkat lunak pengolah gambar? Oke, baik sekali. Diva bertanya, hal apa yang perlu diperhatikan dalam memilih perangkat lunak pengolah gambar ya? Mungkin ada yang mau menjawab, silahkan. Itu baik sekali ya pertanyaannya.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sofan, silakan dijawab pertanyaan dari Diva. Yang pertama dalam memilih perangkat lunak yaitu yang pertama familiar. Pastikan aplikasi tersebut familiar, artinya banyak orang atau komunitas yang menggunakan sehingga mempermudah kita untuk saling berbagi. Ya. Yang kedua ringan. Usahakan aplikasi yang kita gunakan itu ringan sehingga dapat dioperasikan pada komputer dengan spesifikasi minim. Dan yang ketiga, fitur lengkap. Pastikan fitur yang disediakan oleh aplikasi tersebut lengkap sesuai dengan kebutuhan kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali dari Sofan ya. Jawabannya memang seperti itu ya kurang lebihnya. Ya untuk memilih ya untuk memperhatikan dalam memilih perangkat lunak ya seperti itu kurang lebihnya familiar memang perangkat lunak tersebut atau aplikasi tersebut familiar sering banyak yang menggunakan, kemudian ringan juga, kemudian fiturnya lengkap, ini yang paling penting juga ya, fiturnya lengkap dan ringan karena kita tahu ya spek komputer itu kan macam-macam ya, biasanya yang digunakan kita itu kan speknya rendah-rendah gitu, maka dari itu ya salah satu pilihan untuk menentukan aplikasi yang mau kita gunakan yang mana ya yang ringan, nah gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, silakan saya buka lagi, waktunya masih ada, silakan untuk bertanya ya. Sofyan mau bertanya, silakan. Assalamualaikum, saya Sof. Perbedaan apa yang paling mendasar pada aplikasi CorelDRAW dan Inkscape? Oke. Ya, dari Sofan bertanya perbedaan apa yang paling mendasar antara Inkscape dengan CorelDRAW ya. Silakan, ada yang mau menjawab? Assalamualaikum. Ya, Diva. Perbedaan dari aplikasi CorelDRAW dan Inkscape adalah satu, CorelDRAW terbayar, atau gratis. Dua, CorelDRAW tersedia untuk Windows dan Mac OS, sedangkan Inkscape hanya untuk Linux. Oke. Ya, seperti itu ya. Baik sekali. Mungkin memang benar ya, memang benar adanya kalau yang paling mendasar dari aplikasi CorelDRAW dan Inkscape itu memang seperti itu ya. CorelDRAW itu bersifat closed source ya, karena ya memang dikomersilkan, artinya closed source itu berbayar. Jadi kalau kalian mau menggunakan CorelDRAW itu ya harus beli gitu, harus bayar. Kemudian yang kedua yaitu sedangkan tadi Inkscape itu tidak closed source, artinya kalau Inkscape itu gratis, kalian bisa menggunakannya gratis. Cuma di sini kalau CorelDRAW itu memang disediakan untuk Windows dan Mac OS, yang mana Windows dan Macintosh atau Mac OS itu sangat familiar di kalangan kita ya, terutama untuk masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang menggunakan Windows. Nah, biasanya untuk Windows itu biasanya dari kalangan bawah itu menggunakan Windows, kalau sudah agak ke sana itu biasanya menggunakan Macintosh, itu kalau yang saya perhatikan di di Indonesia gitu. Nah, sedangkan untuk Inkscape itu memang digunakan hanya di Linux saja gitu ya, hanya di Linux gitu. Ya bisa kita menggunakan Corel di Linux ya, tapi harus menggunakan emulator gitu ya, harus menggunakan emulator ya. Selanjutnya yaitu alur kegiatan belajar, yaitu diskusi atau presentasi, tadi juga sudah termasuk diskusi, menanya sekaligus dengan diskusi ya. Oke. Selanjutnya yaitu kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, baiklah saya simpulkan kesimpulan dari pemilihan aplikasi itu ya,
tergantung kebutuhan kita gitu ya. Kalau kalian memang butuhnya untuk desain vektor ya, kalian bisa milih CorelDRAW atau Inkscape. Nah, kalian juga memilihnya itu Inkscape atau apa tadi? CorelDRAW ya. Kalian tentukan dari spek komputer kalian itu sendiri. Terus kalian sudah menggunakan Linux atau menggunakan Windows gitu. Kalau kalian punyanya Windows sudah menggunakan sistem operasinya Windows ya kalian pakai Corel. Gitu. Jadi di sini tidak terpaku harus semuanya Corel, harus semuanya Inkscape, harus semuanya Adobe Photoshop itu tidak, itu semuanya itu tergantung dari kalian dalam memilih aplikasi tersebut. Ya. Selanjutnya ya itu evaluasi ya. Untuk evaluasi silakan seperti biasa ya, untuk evaluasi atau penugasan kalian buka di aplikasi yang sudah disediakan yaitu CBT SMKTI kwp.sch.id. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, Pak.